Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Baik Bu. Terkait dengan pelaksanaan observasi rencana supervisi akademik ini, izinkan saya menyampaikan tujuan dari supervisi itu untuk pengembangan guru. Jadi intinya adalah kembali kepada guru, pengembangan profesi guru. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama itu pra observasi, kemudian tahap observasi, di mana tahap observasi ini pembelajaran yang dilakukan di kelas yang observasi. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan yang namanya pasca observasi. Setelah melakukan proses pembelajaran diamati, itu ada namanya pasca observasi. Baik Bu, sekarang kita ada di tahap pra observasi. Di pra observasi, sebelum kita melakukan observasi di kelas, kita akan melakukan namanya pra. Oke, kita lanjut Bu ya. Ya. Kalau boleh tahu, apa tujuan dari pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik dapat menelaah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi tujuannya adalah peserta didik dapat menelaah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Baik Bu, ini materinya materi pelajaran apa? Materi tentang apa itu? Materinya ini adalah pelajaran PKN yang materinya itu gotong royong. Gotong royong. Kelas berapa itu? Kelas 5. Kelas 5. Baik Bu, jadi ini tujuan pelajarannya jelas, kemudian materinya PKN, ya. Kemudian kelasnya di kelas 5. Okay. Jadi observasinya nanti di kelas 5 Bu ya. Ya, insyaallah. Selanjutnya Bu ya, kita lanjut. Apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu dari proses pembelajarannya? Ya. Dari mencapai tujuan itu. Yang ingin saya kembangkan di sini, menurut saya materi-materi yang ada di tujuan pembelajaran itu seakan saya belum maksimal menguasai materi tersebut. Oleh karena itu saya berupaya bagaimana cara memahami materi itu dan bisa menerapkan kepada siswa, pada murid, agar murid itu bisa aktif. Jadi di sini yang dikembangkan aspek pengetahuan, apalagi tadi pengetahuan tentang materi itu. Pengetahuan dan pengaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi baik Bu, jadi yang ingin kita sepakati nanti yang akan saya amati di kelas, kita sepakati di pengetahuan Ibu dalam menyampaikan materi begitu. Ya. Kemudian yang kedua, siswa aktif atau tidaknya. Ya. Oke, baik Bu. Kira-kira ada strategi apa yang sudah dipersiapkan Ibu dalam pembelajaran ini? Atau metode begitu? Strategi yang saya persiapkan pada pembelajaran ini, sebelumnya saya memberikan video-video atau gambaran-gambaran ke peserta didik yang dapat menelaah kedudukan manusia melalui diskusi kelompok. Ya. Jadi nanti akan ada video Bu ya, ditayangkan di depan kelas gitu. Kemudian akan ada video. Ya, metodenya dilakukan strategi pembelajarannya di kelas nanti agar siswa itu aktif dengan metode menggunakan metode diskusi kelompok. Baik, jadi nanti saya fokus mengamatinya di situ Bu ya. Jadi pengembangannya di situ saya mau amati. Adapun pengembangan berikutnya nanti kita lihat seperti apa. Semoga sukses Bu ya untuk melaksanakan strateginya nanti.
Oke, itu saja Bu untuk percakapan kita dalam untuk pra ini sebelum melakukan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ayo kita tepuk tangan semuanya. Coba siapkan dulu temannya oleh ketua kelas. Kepada guru hormat, gerak. Tegak, gerak. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Amin. Jadi setiap kita memulai kegiatan, kita harus mengawali dengan doa. Jadi kalian sudah berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Amin. Selanjutnya saya mau mengabsen kalian. Semuanya hadir? Tidak. Ada yang tidak hadir? Coba siapa yang tidak hadir? Alpian. Oke. Alpian. Siapa lagi? Nindi Saputri. Ada kabarnya itu? Tidak. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Jadi sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Siapa dulu yang mau memulai? Kelompok berapa dulu? Kelompok apa? Oke, kelompok Nanas. Oke. Ada berapa sila Pancasila? 5. Ada 5. Coba sebutkan bunyi sila ketiga. Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Lanjut kelompok yang lain, kelompok Strawberry. Pertanyaan selanjutnya. Nilai yang terkandung pada Pancasila, coba sebutkan. Kelompok Strawberry, nilai apa lagi yang terkandung pada sila pertama, yaitu nilai ketuhanan. Selanjutnya kelompok Anggur. Nilai apa lagi yang terkandung selain dari nilai ketuhanan? Sila yang kedua, yaitu nilai kemanusiaan. Selanjutnya nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Kelompok apel. Kelompok apel, apakah kalian sudah merasa pernah menerapkan nilai-nilai Pancasila? Ini? Pernah. Apa yang kita lakukan tadi? Yaitu membaca doa, itu adalah sudah penerapan terhadap sila Pancasila yang terdapat pada sila keberapa? Sila
pertama atau sila ke-1 yang berbunyi, apa bunyinya sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari materi tujuannya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menelaah atau mengkaji manusia, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi peserta didik Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menelaah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Peserta didik di sini adalah kalian, Anda. Yang jadi peserta didik. Berarti sebentar setelah selesai mempelajari materi ini, maka kalian bisa menelaah atau mengkaji kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi harapan ibu berharap kepada kalian setelah mempelajari materi ini, maka kalian bisa menelaah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Oke, sebelumnya ibu akan menampilkan video tentang bagaimana memahami kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Semuanya bisa lihat? Coba lihat baik-baik apa yang ditayangkan di atas. Coba lihat baik-baik, lihat dulu. Semuanya melihat. Apa yang kalian lihat? Semuanya fokus ke video. Agus bisa lihat? Bisa? Oke. Nah, lihat baik-baik itu video. Jelas videonya? Rehan? Jelas di videonya? Beberapa bulan kemudian. Oke, setelah menonton video, ada beberapa fenomena yang kita lihat pada video yang kita lihat tadi.
ada beberapa fenomena atau kejadian yang terlihat pada video yang kita tonton tadi. Video-video itu menyadarkan manusia bahwa manusia sebenarnya tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia bergantung kepada orang lain, sesama manusia. Itulah dikatakan manusia sebagai makhluk sosial. Dari video-video yang kita tonton, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok ini kalian akan bermusyawarah. Jadi tugas kelompok, jadi masing-masing kelompok bermusyawarah. Apa kira-kira fenomena yang pernah terjadi, baik itu yang kamu alami di sekolah ataupun yang sudah kamu tonton pada video yang ditonton tadi. Jadi kelompok nanas, kelompok anggur, kelompok stroberi dan kelompok apel semuanya bermusyawarah. Temukan dua fenomena atau kejadian. Bisa yang kamu tonton pada video tadi, bisa kejadian atau fenomena yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian. Kejadian seperti yang kamu tonton tadi. Ada beberapa fenomena yang kita tonton pada video pembelajaran tadi. Jadi kalian akan mencari fenomena dan akan mencari bentuk gotong royong yang dilakukan. Jadi kalian harus musyawarah, kerjasama dengan teman kelompok. Di sini ada contoh yang tersedia, contoh fenomena. Salah satu teman terlihat membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu adalah suatu fenomena atau suatu kejadian, dan itu biasa terjadi di dalam kelas ataupun di sekolah kita ini. Bentuk gotong royong yang dilakukan, apa bentuk gotong royong yang dilakukan? Yaitu diberitahu dan ditegur agar tidak membuang sampah sembarangan. Harusnya kita membuang sampah pada tempatnya. Di sini coba, di sini ada nama kelompok. Jadi ada dua fenomena yang kalian mau musyawarahkan setiap kelompok. Di sini ada 4 kelompok. Jadi 2 saja fenomena yang kamu tulis. Musyawarahkan dengan temanmu. Di sini ada contoh fenomenanya, sudah ada tersedia. Jadi kamu tulis nama kelompokmu, siapa-siapa yang anggota kelompok, kemudian kamu tulis fenomena yang kamu lihat atau yang kamu dapat. Kemudian setelah kamu dapat fenomenanya, setelah berunding dengan teman-teman, oh ini kejadian yang saya lihat, pernah kejadian di kelas kita bahwa si ini begini, apa gotong royong yang kita berikan, oh ini. Oke. Bisa paham? Paham? Oke, kita coba kelompok nanas. Jadi musyawarahnya di kertas lain dulu. Nanti selesai baru kita masukkan ke lembar kerja yang sudah tersedia. Tulis dulu di kertas lain, musyawarah dulu apa namanya? Iya. Selanjutnya kelompok anggur. Strawberry.
Berunding dulu, jangan langsung menulis di situ. Berunding, coba. Jangan langsung menulis, berunding dulu. Apa fenomena apa yang pernah terjadi atau yang kamu tonton tadi pada video pembelajaran. Silakan berunding, jangan dulu langsung menulis di situ, berunding dulu di kertas. Oh, sebentar tuh, dulu. Berunding dulu. Apa kira-kira fenomena yang atau kejadian yang pernah terjadi? Saya berikan gambaran di kelas ini. Contohnya takbir. Berkelahi bersama temannya. Gotong royong yang diberikan adalah apa? Apa yang kalian lakukan pada saat dia contoh berkelahi? Bahasakan dalam bahasa Indonesia. Oke, itu adalah gotong royong yang dilakukan. Silakan menulis. Berunding dulu, berunding. Ini yang kamu tonton pada video, boleh? Apa yang kamu lihat di situ pada video? Membuang sampah. Yang di video sini ada banyak, ada pengemis, ada salah satu ada orang yang menyapu sendirian, ada yang buta. Coba fenomenanya, kejadiannya, apa yang terjadi? Perhatikan itu contoh, ada contoh di situ. Oke. Salah satu teman terlihat menyapu. Itu adalah fenomena atau kejadian. Apa gotong royong yang diberikan? Tadi apa gotong royong yang dia berikan yang kamu lihat pada video itu? Yang kamu lihat? Oke, berarti kita datang membantu menyapu. Selanjutnya apa lagi? Meskipun yang bukan dari video itu, meskipun yang pernah kamu dapati di kehidupan kalian. Di kertas lain dulu, nanti kamu tulis di sini. Coba di kertas lain. Di kertas lain, tidak usah menulis saja di situ apa fenomena. Apa yang kamu lihat tadi pada video? Agus sudah ada. Coba runding. Oh, tadi saya melihat di video itu. Coba apa yang kamu lihat pada video itu? Tulis kejadiannya tadi. Oh. Apa? Berunding dengan temanmu, berunding. Kamu melihat orang Nyapu. Tulis itu apa yang kamu lihat. Itu ditulis. Kemudian apa bentuk gotong royongnya? Seseorang datang membantu. Coba runding dulu, runding. Coba runding dengan Hasbi. Itu tadi pengemis dia bagaimana? Salah satu pengemis duduk di pinggir jalan. Itu fenomena. Salah satu pengemis itu duduk di pinggir jalan. Terus apa?
Kemudian bentuk gotong royong yang dilakukan. Selain dari itu apa lagi? Serius sudah dapat? Mana? Salah satu temanku apa nih? Salah satu temanku yang menyapu sendirian. Salah satu teman menyapu sendirian. Oke, apa bentuk gotong royongnya? Apa bentuk gotong royongnya kalau ada temanmu yang menyapu hanya sendirian? Apa bentuk gotong royongmu? Apa? Kita datang membantu menyapunya. Kita datang membantu. Selain dari itu apa lagi? Jadi dua saja fenomena atau kejadian yang kamu tonton tadi, atau boleh yang kamu alami. Tidak usah, satu saja, ini langsung mau ke nomor 2. Oke. Selanjutnya apa lagi? Boleh pada kejadian di tempat lain atau video yang kamu tonton. Sudah? Oke, coba. Coba runding di sini di kertas lain, kemudian kamu tulis di situ sebentar. Apa yang kamu lihat pada video atau di kehidupan kita? Sehari-hari kita kan banyak kejadian. Tadi saya sudah memberikan gambaran di kelas kita. Takbir pernah berkelahi. Kejadiannya berarti salah seorang teman berkelahi di dalam kelas. Apa bentuk gotong royongnya? Kita membuat mereka berhenti berkelahi dan memisahkan mereka, dan setelah itu kita damaikan. Oke, takbir sudah? Begini, inilah mudasarin aja. Oke, silahkan berunding. Oh, ini kejadiannya tadi yang saya lihat di video. Takbir. Bukan, tidak sebut nama, Jeki. Yang kita lihat saja apa yang kamu lihat di video. Oke, tulis itu. Itu kan suatu fenomena atau kejadian. Tulis di kertas ini dulu, sebentar baru kasih masuk di sini, baru bentuk gotong royongnya apa. Sorry, sebentar. Sudah? Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok Nana sudah selesai. Bagus. Kelompok yang lain bagaimana? Oke, ini sudah bagus. Oke, lanjut. Ya, berpikir runding lagi. Apa lagi yang kamu lihat? Oke, atau yang pernah kamu alami di kelas atau di sekolah kita ini. Kan banyak kejadian di sekolah kita ini. Yang kamu lihat pada video, coba.
Nah, itu tulis apa yang kamu lihat di situ. Gimana, sudah takbir? Rehan. Ya, apa? Bagus. Nah, Injo. Nah, apa rasanya? Nah, coba gambarkan, tulis itu apa yang diucapkan itu Patang. Nah, ya, boleh silahkan. Agus. Nah, tulis itu. Oke, kemudian bentuk gotong royongnya apa? Nah, ada orang melihat. Nah, tulis dulu di kertas, kemudian sebentar masukkan ke lembar kerja kalian. Oke, berunding. Apa lagi, Pebi? Nah, coba. Ada seorang. Ada orang di jalan. Nah, bentuk gotong royongnya apa? Ya, tulis. Ya, Agus tulis. Nah, di sini. Tulis dulu jawabanmu di situ apa fenomena yang kamu dapat. Kemudian bentuk gotong royong yang diberikan terhadap fenomena yang kamu tulis. Bagaimana, Sri? Sudah kelompok anggur. Oke, betul itu. Sudah betul. Oke. Ini apa tulisannya? Oh, itu tulis sudah betul. Terus gotong royong yang diberikan. Nah, sudah ditemukan ini Patan. Selanjutnya apa gotong royong yang diberikan Patan? Deswan? Nah, kalau menemukan yang seperti ini, coba. Sudah dapat? Tidak, tulis semua namanya satu kali jadi menulis. Satu kali jadi menulis nama kelompoknya di sini, kemudian ini 2 kali. 2 kamu temukan fenomena. Ini kan sudah 1, berarti tambah lagi 1. Namamu di sini. Apalagi selanjutnya? Nah, ditulis ya. Kita masak pisang. Kita akan Oke, gotong royong yang kamu berikan. Nah, silahkan menulis. Maimo, sudah? Nah? Ya. Apa yang kamu lihat pada video tadi? Nah, itu tulis. Nah. Apalagi selain dari itu? Nah, di sini fenomena. Kemudian bentuk gotong royongnya. Tulis dulu di sini. Sebentar kamu kasih pindah masuk di sini.
Nah, bermusyawarah dulu apa bagus. Diambil jadi fenomena. Rehan. Membantu orang Kejadiannya dulu. Sini. tulis. Nah. Sudah, Agus sudah? Oke. Nah, bentuk gotong royongnya apa? Nah, tulis. Tulis nama kelompok. Langsung di sini. Orang menyapu sendirian. Tidak ditulis sini bantu, langsung fenomenanya. Nah. Oke. Sudah, tulis namanya. Tulis namanya. Namamu tulis. Nah, kalau semuanya selesai, kita tampilkan di depan. Ada yang bisa membacakan tulisannya di depan kelas. Nama kelompok. Satu aja. Tulis nama mau dibawa. Sini, semuanya susun. Ya, apa lagi? Ya, oke. Sudah semua. Coba kelompoknya Nur Hasbi. Coba bacakan di atas. Apa? Satu orang saja mewakili. Satu orang saja, oke. Tidak usah itu saja fenomena. Oke. Dengarkan temanmu di atas. Dia menemukan fenomenanya satu apa? Menemukan salah satu pengemis duduk di pinggir jalan. Bentuk gotong royongnya apa? Oke, terus fenomena yang kedua, dengarkan di atas. Oke, kejadian yang kedua adalah melihat orang buta yang mau menyeberang. Bentuk gotong royongnya. Oke, lanjut kelompok anggur. Sri, coba Sri naik baca. Oke. Ya, fenomena yang pertama apa? Oke, dia terlihat salah satu teman menyapu sendirian. Apa bentuk gotong royong yang kamu lakukan, yang dilakukan? Oke, lanjut. Lanjut kelompok apel. Agus yang bacakan di atas. Bagaimana? Sudah? Oke, tulis di sini baru kamu baca sebentar. Selanjutnya. Ada orang menyapu sendirian. Bentuk gotong royongnya. Oke, bagus. Bagaimana kelompok ini? Berikan tepuk tangan yang sudah tampil di depan. Semuanya bagus. Kita tunggu kelompok yang belum tampil.
tampil. Sambil menunggu, bagaimana bisa selesai? Jadi itu adalah gambaran bahwa apa yang kita tonton tadi dan apa yang kamu tampilkan di depan kelasmu itu adalah gambaran bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kita harus saling membantu, saling gotong royong. Ayo baca di atas. Nanti kita bantuan. Ayo. Ya. Fenomena yang pertama apa? Fenomena yang pertama melihat orang yang menyapu sendirian. Bentuk gotong royongnya apa? Bentuk gotong royongnya membantunya. Selanjutnya fenomena yang kedua apa yang kamu membantu, katanya orang buta yang mau menyeberang jalan. Melihat orang buta. Bentuk gotong royongnya apa? Oke, membantu menyeberang. Oke, tepuk tangan buat kelompok strawberry. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah selesai. Semuanya bisa aktif dalam musyawarah. Jadi inti dari pelajaran kita bahwa kita manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Paham sampai di sini? Jadi itulah kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Baiklah, kita menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca surah pendek. Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Selesailah pelajaran kita hari ini. Silahkan pulang di rumah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat sehingga sampai di sekolah ini. Ini terkait dengan observasi yang kemarin dilakukan, Bu. Ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya, perasaan saya merasa senang karena bisa diobservasi sama Bapak. Baik, terima kasih Bu. Kalau menurut Ibu, seperti percakapan kita yang sebelumnya, belum observasi, terkait dengan strategi penguasaan materi, kemudian metode yang dilakukan, metode diskusi kelompok agar siswanya menjadi aktif dalam pembelajaran. Apa kira-kira yang menurut Ibu yang sudah baik, yang bisa dipertahankan? Kalau saya mau menilai diri saya pada saat observasi, mungkin hanya di penguasaan materi yang sedikit lumayan. Tapi kalau menurut saya keseluruhannya itu ya masih kurang bagus.
Nanti yang menurut yang sudah baik menurut Ibu penguasanya yang bisa dipertahankan itu. Yang sudah baik mungkin karena pada saat itu saya melakukan membuat kelompok, diskusi kelompok, jadi itu mungkin saya rasa cukup baik Baik. dalam penerapan itu pada siswa. Terus yang masih kurang seperti apa menurut Ibu dalam proses pembelajarannya? Saya merasa bahwa mungkin metode yang saya terapkan itu Pak masih kurang bagus, mungkin masih ada metode-metode yang lain yang bisa diterapkan. Apa rencana tindak lanjut Ibu untuk memperbaiki ini untuk agar siswa aktif termasuk dalam penguasaan materi itu? Sebenarnya ada banyak yang harus saya perbaiki. Karena yang pertama itu dari segi metode mungkin saya sebaiknya itu banyak mempelajari tentang metode-metode yang harus kita pakai pada saat mengajar. Yang kedua juga mungkin ya materi itu juga harus mantap. Dan mungkin itu yang seharusnya saya pelajari dan tindak lanjuti. Baik Bu, jadi itu sebagai langkah lanjut ke depannya Bu. Oke, terima kasih Bu. Izinkan saya ingin menyampaikan sesuai dengan apa yang di hasil pengamatan saya untuk observasi. Saya juga mau tahu seperti apa gambaran saya pada saat diobservasi. Secara umum, proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu itu sebetulnya sudah bagus. Sedikit saran barangkali Bu, untuk bagaimana yang disampaikan oleh Ibu, metodenya nanti dipakai sampai 2 metode, barangkali bisa ditambah tentang diskusinya seperti apa, kemudian berikan siswa kesempatan untuk berikan waktu lebih lama untuk berdiskusi. Kemudian ada juga apresiasinya barangkali masih kurang dia. Ketika anak-anak memberikan pendapatnya atau kan memaparkan hasil presentasinya, hasil diskusinya barangkali diberikan apresiasi per individu. Seperti itu. Jadi di sini anak barangkali bisa lebih dihargai dan bisa lebih aktif lagi kembali di pembelajaran berikutnya. Baik Bu, saya kira itu yang sesuai dengan hasil pengamatan saya. Semoga di pembelajaran berikutnya Ibu bisa lebih baik kembali, lebih aktif kembali siswanya. Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Terima kasih juga atas gambaran yang diberikan kepada saya sebagai guru. Insya Allah saya akan berusaha untuk menelaah kembali yang gambaran yang telah diberikan. Akan hasil pengamatan saya terkait dengan rutin pasca observasi bahwa proses komunikasi antara coach dengan coach itu sudah bagus. Cuma mungkin tadi terkait dengan area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh ini yang dibicarakan pada saat pra observasi itu perlu dipertajam lagi pada saat Bapak menyampaikan hasil pengamatan Bapak di pasca observasi. Kemudian yang kedua terkait dengan kekurangan yang Ibu rasakan pada saat melaksanakan observasi di kelas, kekurangannya, sebaiknya Bapak menyampaikan apa rencana pengembangan diri Ibu untuk meningkatkan kekurangan yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran. Apa rencana pengembangan dirinya, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan kekurangan Ibu pada saat proses pembelajaran. Kemudian siapa yang akan membantu, kapan itu akan dilaksanakan. Itu yang tadi dilupakan, tidak dilakukan tadi. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih.